Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pasca proklamasi, seperti itu, atau bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia setelah tahun 1945 dalam menghadapi berbagai ancaman yang datang, terutama dari pihak sekutu dan juga dari Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia, seperti itu. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana proses kedatangan sekutu yang diboncengi oleh tentara Nika berserta Afne, yang dalamnya dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan Jepang karena pada waktu itu Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, seperti itu. Nah, usaha yang dilakukan oleh para pendiri bangsa pada waktu itu melalui dua tahap atau melalui dua metode. Yang pertama, ada yang melalui jalur diplomasi atau perundingan. Supaya apa? Supaya tidak memakan korban jiwa atau mungkin sangat menghargai nyawa dari rakyat Indonesia itu sendiri. Dan yang kedua ada pertempuran atau perang, seperti itu. Nah, di sini yang kita akan bahas dalam video kali ini adalah mengenai pertempuran Medan Area dan pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Medan Area, ruang lingkup pertempuran tersebut terjadi di daerah Sumatera Utara. Nah, bagaimana sih latar belakang dari pertempuran Medan Area tersebut? Itu diawali ketika pasukan sekutu dan Nika yang datang ke Indonesia itu mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion Kenil Medan. Jadi ketika pendudukan Jepang di Indonesia, banyak tentara Belanda yang dijadikan tawanan perang. Nah, ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, tawanan perang tadi itu dipersenjatai oleh Nika yang datang ke Indonesia setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, seperti itu. Itu latar belakang pertamanya. Yang kedua, dalam usahanya untuk menghadapi ancaman yang muncul dari tentara Nika tadi, Gubernur Sumatera Utara yaitu Tengku Muhammad Hasan beserta TKR, Tenaga Rakyat Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Jadi di sini para tokoh yang ada di Sumatera Utara itu menghimpun kekuatan untuk menghadapi tentara Nika. Nah, puncaknya apa? Puncaknya ketika seorang tentara Nika di hotel di daerah Jalan Bali, Medan, itu menginjak lencana merah putih yang dimiliki oleh pemuda Indonesia. Itu yang menjadi awal mula kenapa nanti rakyat Medan itu berusaha untuk mengusir tentara Nika dari Sumatera Utara. Kenapa? Karena menginjak lencana merah putih. Sama saja dengan menginjak harga diri bangsa pada waktu itu. Nah, bagaimana jalannya pertempuran dari pertempuran Medan Area itu sendiri? Di mana pertempuran tersebut itu diketuai langsung oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu ialah Tengku Muhammad Hasan. Nah, di sini pada tanggal 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang papan fixed boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Jadi dalam artian Kota Medan itu menjadi milik sekutu, padahal itu merupakan wilayah dari NKRI. Itu yang tidak diterima oleh para rakyat Sumatera Utara pada waktu itu dengan adanya
area atau pembatasan wilayah. Seolah-olah wilayah Medan itu adalah milik pihak sekutu. Nah, kemudian pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan Nika menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak. Nah, di sini mulai mengalami kewalahan atau kekalahan di perang yang terjadi. Sehingga apa? Ketika mereka terdesak di Medan, para tentara Indonesia pun itu melarikan diri ke Pematang Siantar. Nah, meskipun mengalami kekalahan, perjuangan tetap terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus 1946. Jadi, meskipun mengalami kekalahan demi kekalahan dalam perang yang terjadi, semangat rakyat Medan untuk tetap mengambil alih kota Medan itu terus menyala. Seperti itu. Meskipun ya hasil akhirnya dalam pertempuran Medan Area itu bisa dikatakan pihak Indonesia mengalami kekalahan. Oke. Kita lanjut ke pertempuran yang kedua, yaitu pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa itu terjadi di sekitar daerah Jawa, terutama Jawa Tengah, di mana pertempuran Ambarawa ini dilatar belakangi oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Ya, sudah menjadi tugas dari pihak sekutu yang datang ke Indonesia, seperti itu. Nah, kemudian kedatangan Brigjen Battle tadi itu membonceng pasukan Nika. Ya tadi, pasukan Nika itu mempersenjatai para tawanan perang yang telah dibebaskan. Pasti akan muncul tanda tanya dari rakyat di Semarang atau Jawa Tengah pada umumnya. Mengapa pasukan Nika mempersenjatai tawanan perang? Apakah ini merupakan deklarasi perang yang akan dikomando atau akan dikumandangkan oleh pihak Nika terhadap pemerintah Indonesia? Karena pada waktu itu Belanda masih belum rela atau masih belum resmi mengatakan bahwasanya mereka telah menyerah kepada Jepang sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Kalijati 8 Maret 1942. Nah, dengan adanya hal tersebut itu membuat masyarakat itu khawatir. Kenapa para tawanan perang tadi dipersenjatai? Muncul kekhawatiran bahwasanya bakal terjadi pertumpahan darah di daerah Semarang dan sekitarnya, seperti itu. Nah, bagaimana jalannya pertempuran? Pada tanggal 6 Oktober 1945, pertempuran pun tidak bisa terhindarkan atau pertempuran pun meletus antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, pada tanggal 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Battle untuk menghentikan pertempuran. Oke, di sini terjadi kesepakatan antara dua belah pihak, di mana pada intinya kedua belah pihak ini itu akan melakukan yang namanya gencatan senjata. Tapi ternyata kesepakatan tersebut tidak diindahkan oleh pihak sekutu. Malah pihak sekutu yang melanggar kesepakatan tersebut. Dengan apa? Dengan cara menyerang Tentara Keamanan Rakyat pada waktu itu. Jadi kesepakatan yang telah terjadi antara Brigadir Jenderal Battle dengan Soekarno itu sia-sia. Nah, di sini kedatangan Soekarno ke Magelang itu sebenarnya untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Soekarno tidak ingin kemerdekaan Indonesia yang telah diraih secara gemilang pada waktu itu harus dinodai dengan adanya pertumpahan darah setelahnya. Maka dari itu Soekarno lebih memilih untuk melakukan perundingan. Tapi ternyata pihak sekutulah yang melanggar perundingan tersebut.
Sehingga apa? Mau tidak mau terjadilah perang yang melibatkan pihak sekutu dengan TKR tadi, seperti itu. Nah, karena tadi sempat mengalami kegagalan dalam perundingan tersebut, maka dari itu pada tanggal 20 November 1945 kembali terjadi pertempuran antara pihak sekutu dengan TKR. Ya tadi di mana adanya atau terjadi akibat adanya pelanggaran kesepakatan. Yang kesepakatan tersebut telah terjalin antara Presiden Soekarno dengan Brigjen Battle itu ternyata dilanggar oleh sekutu yang menambah jumlah pasukan mereka di Magelang. Itu sama saja dengan mengindikasikan bahwasannya pihak sekutu menyatakan perang kepada Indonesia. Untuk apa coba menambah jumlah pasukan di saat telah terjadinya kesepakatan untuk gencatan senjata? Nah, itu yang ada dalam bayangan para tentara Indonesia pada waktu itu. Nah, salah satu tokoh dari Tentara Keamanan Rakyat, yaitu Letkol Istiman, gugur dalam pertempuran tersebut. Nah, yang pada akhirnya Soekarno memerintahkan Jenderal Sudirman untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, di sini TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman yang masih pada waktu itu masih menjabat sebagai kolonel, itu berhasil mendesak pihak sekutu. Nah, dan puncaknya pada tanggal 15 Desember 1945 TKR berhasil merebut kembali Ambarawa, serta pasukan Kolonel Sudirman dan kawan-kawan berhasil mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang, seperti itu. Oke, video kali ini saya cukupkan sekian. Sampai jumpa kembali di video-video kita yang berikutnya yang masih membahas mengenai materi sejarah Indonesia kelas 11 tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, di video kali ini kita sudah menyaksikan bagaimana terjadinya dua pertempuran hebat setelah proklamasi, yaitu pertempuran Medan Area dan pertempuran Ambarawa. Meskipun dari dua pertempuran ini kita bisa dikatakan mengalami kekalahan, tapi untuk pertempuran Ambarawa kita berhasil mendapatkan sebuah kemenangan, seperti itu. Nah, jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin sharing, kita bisa sama-sama tinggalkan komentar di bawah. Dan yang terakhir, tidak lupa saya ucapkan tetap jaga kesehatan dan selamat beraktivitas di tengah pandemi yang melanda dunia pada saat ini. Dan terakhir, salam Historia.